Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, nama saya Siti Sri Susanti dari Prodi PGMI kelas 1A Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemakaian tanda baca yang dimana tanda baca itu memiliki 15 macam, yaitu 1. Tanda titik, 2. Tanda koma, 3. Tanda titik koma, 4. Tanda titik 2, 5. Tanda hubung, 6. Tanda pisah, 7. Tanda tanya, 8. Tanda seru, 9. Tanda elipsis, 10. Tanda petik, 11. Tanda petik tunggal, 12. Tanda kurung, 13. Tanda kurung siku, 14. Tanda garis miring, 15. Tanda penyingkat atau apostrof. Yang pertama, tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka tidur di kasur. Diakhiri dengan tanda titik. Dia akan makan saat lapar. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau suatu daftar. Misalnya, A. 1. Kondisi kebahasaan di Indonesia. A. Bahasa Indonesia. 1. Kedudukan. 2. Fungsi. B. Bahasa daerah. 1. Kedudukan. 2. Fungsi. Dengan catatan, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai 1. Bahasa nasional yang berfungsi antara lain A. Lambang kebangsaan nasional, B. Identitas nasional, dan C. Alat pemersatu bangsa. 2. Bahasa negara dipakai untuk titik-titik. Catatan yang kedua yaitu tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari 1 angka, seperti pada 2B. Ketiga yaitu tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran digital yang lebih dari 1 angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya, Tabel 1. Kondisi kebahasaan di Indonesia. Tabel 1.1. Kondisi bahasa daerah di Indonesia. Bagan 2. Struktur organisasi. Bagan 2.1. Bagian umum. Kemudian, tanda titik yang ketiga. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 1.35.20 berarti pukul 1:30 lebih 20 detik. Keempat, yaitu tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional 2008, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta. Dengan catatan, 1. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Catatan kedua yaitu tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan
kepala karangan, ilustrasi atau tabel. Misalnya, acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tanda titik yang kelima yaitu dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Penduduk kota itu lebih dari 7 juta orang. Ibu membeli beras seharga Rp20.000. Yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma yang pertama dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer atau internet bukan barang asing lagi. Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Yang kedua yaitu tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Yang kedua yaitu ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Tanda koma yang ketiga yaitu dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Dengan catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Tanda koma yang keempat yaitu dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Tanda koma yang kelima yaitu dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, atau nak. Misalnya, oh begitu, wah bukan main, hati-hati ya di jalannya licin. Tanda koma yang keenam yaitu dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya. Dengan catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimatannya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Misalnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Masuk ke dalam kelas sekarang, perintahnya. Tanda koma yang ketujuh yaitu dipakai di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian alamat, C. Tempat dan tinggal, serta D. Nama, tempat, dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 3/18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Mataram, Jakarta 13130. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya 6, Jakarta. Surabaya, 10 Mei 1960. Atau Tokyo, Jepang 8.
Tanda koma yang ke-8 yaitu dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik di susunan dalam daftar pustaka. Misalnya, Gunawan, Ilham, 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta, Restu Agung. Tanda koma yang ke-9 yaitu dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Sultan Takdir Alis Jahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Raya 1950, halaman 25. Tanda koma yang ke-10 yaitu dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya, B. Ratulangi, S.E. Yang ke-11 yaitu tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 12,5 meter, 27,3 kilogram. Tanda koma yang ke-12 yaitu dipakai untuk menghapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami misalnya masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Ke-13 yaitu tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Yang ketiga yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma yang pertama dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara, yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Atau, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Tanda titik koma yang kedua yaitu dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, 2. Berijazah bersarjana sarjana 1, 3. Berbadan sehat dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanda titik koma yang ketiga dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil dan tinta, baju, celana dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Yang keempat yaitu tanda titik 2. Tanda titik 2 yang pertama dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Atau, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, yaitu hidup atau mati. Tanda titik 2 yang kedua dapat dipakai jika pemerincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi A. Persiapan, B. Pengumpulan data, C. Pengolahan data, dan D. Pelaporan.
Tanda titik dua yang ketiga dapat dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemeriaan. Misalnya, Ketua Ahmad Wijaya, Sekretaris Siti Aryani, Bendahara Aulia Arimbi. Tanda titik dua yang keempat dapat dipakai dalam naskah drama sesuai kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Ibu, bawa koper ini nak. Amir, baik Bu, jangan lupa letakkan baik-baik. Untuk tanda titik dua yang kelima dapat dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surat dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Misalnya, Horizon 43 nomor 8 atau 2008. 8. Tanda hubung. Tanda hubung yang pertama dapat dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, kupu-kupu, berulang-ulang, kemarin, kemerah-merahan. Tanda hubung yang ketiga yaitu dapat dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kalimat yang dieja satu-satu. Misalnya 11/11/2013 atau panitia, PANITIA. Tanda hubung yang keempat dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya, berevolusi, mengukur. Kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai. A. Dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Misalnya, se-Indonesia, se-Jawa Barat. Kedua, yaitu ke, dengan angka peringkat kedua, peringkat ketiga. C. Angka dengan an. Misalnya, tahun 1950-an. D. Kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contohnya yaitu hari H, sinar X, ber-KTP, di SK-kan. E. Kata dengan kata ganti Tuhan. Misalnya, ciptaannya, atas rahmatmu. F. Huruf dan angka. Misalnya D3, S1, S2, dan G yaitu kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contohnya KTP-mu, SIM-nya, STNK-ku. Dengan catatan, tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Misalnya LP3I, singkatan dari Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia. Atau bisa juga dengan P3K, yaitu singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Tanda hubung yang keenam
dapat dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, disowani, bahasa Jawa dari didatangi. Berparibah, bahasa Batak dari bersaudara sepupu. 7. Yaitu tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Yang keenam, yaitu tanda pisah. Tanda pisah yang pertama dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 2. Yaitu tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Tanda pisah yang ketiga yaitu dapat dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2010 sampai dengan 2013. Tanggal 5 sampai 10 April 2013. Jakarta sampai ke Bandung. Yang ketujuh yaitu tanda tanya. Tanda tanya yang pertama dapat dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? 2. Yaitu tanda tanya dipakai di antara tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Yang kedelapan yaitu tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya Taman Laut di Bunaken. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Bayarlah pajak tepat pada waktunya. Merdeka. Yang kesembilan yaitu tanda elipsis. Tanda elipsis yang pertama dapat dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Tanda elipsis yang kedua yaitu dapat dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, jadi simpulannya, oh, sudah saatnya istirahat. Yang kesembilan, tanda elipsis memiliki catatan. Yang pertama, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Yang kedua, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik. Jadi jumlah titik memiliki 4 buah. Ke-10 yaitu tanda petik. Tanda petik yang dipakai untuk menggapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Kedua yaitu tanda petik dipakai untuk menggapit judul, sajak lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai
dalam kalimat. Misalnya, film Ainun dan Habibi merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Tanda petik yang ketiga dapat dipakai untuk menggapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, tikus, komputer itu sudah tidak berfungsi. Dilarang memberikan amplop kepada petugas. Yang ke-11 yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal yang pertama dapat digunakan untuk menggapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, "Kau dengar bunyi kring-kring tadi?" Kedua, yaitu tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat yang berarti yang digugat. Noken berarti tas khas Papua. Retina berarti dinding mata sebelah dalam. Yang ke-12 yaitu tanda kurung. Tanda kurung yang pertama dapat dipakai untuk menggapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. Warga baru itu belum memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Kedua, yaitu tanda kurung dipakai untuk menggapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, Sajak Tranggono yang berjudul Ubud atau nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Tanda kurung yang ketiga dapat dipakai untuk menggapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. Keempat, yaitu tanda kurung dipakai untuk menggapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misalnya, faktor produksi menyangkut A. bahan baku, B. biaya produksi, dan C. tenaga kerja. Yang ke-13 yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku yang pertama dapat dipakai untuk menggapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Kedua, yaitu tanda kurung siku dipakai untuk menggapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35 sampai 38. Perlu dibentangkan di sini. Yang ke-14 yaitu tanda garis miring. Tanda garis miring yang pertama dapat dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor 7 garis miring PK garis miring 2 2013. Jalan Keramat 3 garis miring 10. Tanda garis miring yang kedua dapat dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, mahasiswa garis miring mahasiswi. Artinya, mahasiswa dan mahasiswi. Dikirim lewat laut garis miring darat. Maknanya, dikirim lewat
laut atau lewat darat. Tanda garis miring yang ketiga yaitu dapat dipakai untuk menggabit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, buku pengantar linguistik karya Verheer dicetak beberapa kali. Yang terakhir yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan panghilang bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati. Kan maknanya akan. Mereka sudah datang kan berarti bukan. Malam lah tiba. Lah artinya telah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.